Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi hasil bedah kami yang berkaitan dengan Repelita 3 periode 1979 hingga 1984. Kebijakan Ekonomi Repelita 3. Pelita 3 dilaksanakan 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Bertujuan mewujudkan trilogi pembangunan. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan juga yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dengan penekanan lebih kuat pada segi pemerataan yang dikenal sebagai 8 jalur pemerataan. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air. Dan juga yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pada periode ini, transmigrasi mengalami puncak kejayaannya. Tercatat 535.000 keluarga, hampir 2,5 juta jiwa melakukan transmigrasi. Kendati demikian, distribusi dana pembangunan masih belum optimal dan lebih banyak berpusat di Pulau Jawa, yang dapat terlihat pada tabel berikut yang menunjukkan distribusi dana Inpres. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga menunjukkan hasil yang positif. Dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, kendati batas kemiskinan yang terus dinaikkan, yang dapat dibandingkan dari tahun 1978 sebelum Repelita 3 dan 1984, akhir Repelita 3. Pembangunan ekonomi juga menunjukkan indikator positif melalui penurunan rasio dari 38% pada tahun 1978 menjadi 33% pada tahun 1984, yang menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan. Upaya pergeseran perekonomian menjadi sektor ekspor non-migas juga menunjukkan indikator keberhasilan, yang terlihat dari menurunnya pertumbuhan sektor migas meskipun tingkat pendapatan relatif meningkat. Meskipun swasembada pangan belum tercapai, banyaknya pembangunan yang terjadi pada masa Repelita 3 membuat Soeharto mendapat julukan Bapak Pangan. Dengan swasembada pangan yang tercapai tidak terlalu lama setelah Repelita 3 berakhir, yang menunjukkan keberhasilan Repelita 3 dalam mengupayakannya. Nah, sekarang kita ada di bagian politik nih. Apa sih itu? Nah, sejalan dengan ciri kepemimpinan Soeharto yang menekankan pada stabilitas politik, demikian juga hanya dengan Repelita 3. Pemerintah berupaya menunjukkan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. Kendali demikian berpihak pemilu kepada pergolongan karya tetap terlihat dengan kepenangan Golkar yang harus menerus, termasuk pada tahun 1982. Dengan kemenangan Golkar, maka posisi Soeharto sebagai presiden dapat diamankan untuk periode selanjutnya. Terus, peristiwa yang kontroversial terkait pengamanan secara internal Indonesia adalah maraknya peristiwa Petrus yang diduga dianisasi oleh Benri Modarni. Setelah itu, ia diangkat menjadi Panglima ABRI pada tahun 1983. Peristiwa Petrus, terduga kriminal atau pembuatan onar, tanpa pengadilan dinilai sebanyak suatu pelanggaran HAM dalam bidang politik luar negeri. Upaya dilaksanakan untuk mewujudkan politik bebas aktif yang terdapat dalam Sabta Kridah Kabinet Pembangunan 3. Nah, apa sih itu? Yang pertama, terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin kecapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap. Yang keempat, terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa. Yang kelima, terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, dilandasi oleh penghayatan dan pengalaman Pancasila yang makin mendalam. Nah, terus yang keenam, terlaksananya pemilihan umum yang langsung. Dan yang ketujuh itu, dan itu yang terakhir, makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabadikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Dan ada hubungan luar negeri, yang yaitu pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dibadikan dalam kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan segala bidang. Yang B, meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya,
khususnya dalam lingkungan ASEAN dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk menepati ketahanan regional. Yang C, meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. Yang D, memperkokoh kesetiakawanan, persatuan, dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru. E, meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Kontroversi lain yang terdapat dalam pada lazim Soeharto adalah pengadakan peran media. Media harus mendukung stabilitas nasional dengan hanya memberikan hal-hal yang dinilai mendukung integrasi nasional. Hal tersebut secara tersirat terdapat dalam kebijakan-kebijakan para pengarangan Repelita 3. Nah, ada penerangan dan PCRS. Yang A, dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional perlu ditingkatkan kegiatan penerangan dan peranan media massa. Untuk itu, penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, serta mengirahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang B, pembinaan dan pengembangan nasional khusus harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila agar Pers mampu memanjang pembangunan masyarakat Pancasila. Yang C, dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan ke seluruh pelosok tanah air perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana penerangan seperti radio, televisi, film, kantor berita, dan lain-lainnya. Yang D, dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif melalui kontrol sosial konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan melakukan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Yang E, agar kegiatan peperangan dan peranan pers dalam makin efektif, maka perlu ditingkatkan kemampuan sarana dan prasarana penerangan adab dan pers, termasuk pendidikan dan latihan. Nah, yang terakhir nih, yaitu ada yang F. Untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, maka undang-undang tentang ketentuan pokok pers perlu ditinjau kembali. Sejalan dengan hal itu, dipersiapkan perangkat peraturan di bidang pers yang dapat lebih menjamin pertumbuhan pers yang sehat dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Perkembangan dan kemajuan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari peran Menteri Daud Yusuf dalam memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia pada tahun 1978 sampai 1983. Daud Yusuf dikenal sebagai Menteri Pendidikan yang paling banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK) atau BKK, pedoman pakaian seragam sekolah atau larangan penggunaan jilbab, serta perubahan sistem tahun ajaran sekolah dan perubahan libur di bulan puasa. Kebijakan NKK atau BKK yang dikeluarkan oleh Menteri Daud Yusuf mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak, khususnya kalangan mahasiswa. Penolakan terhadap diberlakukannya kebijakan tersebut di seluruh kampus membuat mahasiswa menentang kebijakan tersebut dengan melakukan aksi mogok kuliah secara nasional di tahun 1978. Sedangkan, kebijakan pedoman pakaian sekolah mendapat kritik keras dari kalangan ulama dan disertai dengan aksi menentang kebijakan yang diberlakukan oleh beberapa siswa di beberapa sekolah. Sama halnya dengan dua kebijakan tersebut, kebijakan perubahan sistem tahun ajaran sekolah dan perubahan libur di bulan puasa menuai kritik dari berbagai pihak. Terlepas dari permasalahan tersebut, dua kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan pendidikan di negara-negara lain, baik dari perkembangan dan kemajuannya. Dengan adanya kebijakan pendidikan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan telah diperbarui menyesuaikan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Meskipun menuai banyak kontroversi, Repelita 3 dapat dikatakan berhasil memenuhi mayoritas dari tujuan dan fungsinya. Akan tetapi, sebagaimana karakteristik rezim pemerintahan Soeharto, kurangnya demokrasi menyebabkan banyaknya KKN yang terjadi di dalam pemerintahan.
yang terjadi pula pada Repelita III. Akumulasi dari tindakan korup ini berujung pada runtuhnya kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya runtuhnya perekonomian dan pemerintahan Indonesia secara umum pada krisis yang melanda di akhir masa pemerintahan Soeharto. Beranjak pada bagian akhir video kali ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya.